Hai, jangan baca. Untuk para mahasiswa yang kos biasanya harus hati-hati, efisien, hemat dalam penggunaan keuangan ya. Jangan boros. Nah, ada tips hemat menurut buku ini untuk para mahasiswa. Yang pertama, mahasiswa biasanya kalau belanja ke mall, di mall itu biasanya sudah disiapkan keranjang belanjaan untuk mempermudah para pembelinya, biar barang-barang yang dibeli tidak berantakan, mudah dibawa, dan yang penting banget adalah karena mudah dibawa, maka pembeli akan main ambil, simpan, bawa, bayar di kasir. Itu tujuan dari mall itu. Untuk mahasiswa, kalau belanja ke mall, nggak usah pakai keranjang belanjaan. Nggak usah bawa goodie bag juga, lengkang kangkung. Beli apa yang sudah direncanakan untuk dibeli. Beli berdasarkan kebutuhannya. Tidak beli karena lapar mata, karena euforia, karena tren, karena kemasan, bla bla bla. Beli sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, tentang mahasiswa yang kesukaannya ngemil, jangan tergiur cemilan yang bermerek, jangan tergiur oleh kemasan, jangan tergiur oleh iklan-iklan cemilan. Belilah isinya, bukan beli kemasannya. Kalau suka keripik kentang, jangan beli karena kemasannya menarik, iklannya ini keren. Jangan beli karena iklannya bilang ini menyehatkan, iklannya bilang ini tidak membuat gemuk. Jangan beli karena ini mengenyangkan. Untuk menghemat, belilah cemilan yang dibutuhkan. Kalau dia butuh keripik kentang, carilah keripik kentang yang curah tanpa kemasan. Atau kalau harganya lebih tinggi dari keripik singkong, kenapa nggak coba keripik singkong? Kan nggak jauh beda-beda amat ya dengan keripik kentang. Mirip-mirip lah. Jadi belilah keripik kentang curah tanpa kemasan. Mirip kan? Nah, tips ketiga, jangan makan makanan cepat saji. Cobalah ke angkringan, cobalah ke warung-warung makan, di tenda-tenda makan yang berbagai macam tuh, ada sate ayam, ada karedok, ada gado-gado, dan lain-lain yang mestinya lebih menyehatkan. Tinggal pilih saja sesuai dengan higienitas dan kondisi menu dan situasi yang kita inginkan. Kesannya mahasiswa yang makan di resto-resto, makan di tempat-tempat seperti itu keren. Tetapi untuk tujuan menghemat, hindarilah. Alihkan kaki Anda menuju warung-warung makan. Berikutnya adalah langsung pulang. Nah, ini dia. Kalau mahasiswa sudah kuliah langsung pulang, kayaknya gimana ya? Jadi mahasiswa kupu-kupu, jadi nggak keren. Maka sering kali mahasiswa nongkrong dulu, otomatis ada pengeluaran lain ketika kita nongkrong. Minimal beli minum, minimal beli cemilan. Kalau memang memungkinkan dan tidak ada aktivitas yang harus kita kumpul, kita kongko dengan geng kita, dengan komunitas kita, maka sebaiknya langsung pulang. Efisiensi dalam segala hal. Berikutnya adalah trendy. Nah, ini juga penyakit buat para mahasiswa yang suka tren. Beli barang-barang bermerek karena tren, itu juga kalau bisa dihindari demi penghematan. Maka belilah kebutuhan-kebutuhan berdasarkan memang itu urgen, memang itu butuh. Bukan karena, oh kita sedang tren ini, maka kita beli. Abaikan. Dicap tidak update, tidak trendy dan sebagainya, is okay, nggak masalah. Yang penting bagaimana kepribadian kita. Setuju? Jadi belilah barang-barang yang memang kita butuhkan, yang manfaatnya memang untuk kita, bukan karena tren.
Berikutnya adalah fast food. Sebaiknya mahasiswa menghindari sering makan fast food. Makan makanan cepat saji itu di samping harganya sudah pasti tinggi dan mungkin dari sisi higienitas kurang menyehatkan, di samping makan makanan junk food. Makanlah sayur, makanlah buah, jangan makan makanan cepat saji. Apalagi cepat saji udah pasti tempatnya di mal-mal, di resto-resto yang standarnya di atas menengah. Berikutnya, beli kebutuhan kita sehari-hari itu jangan cuma satu. Belilah 3. Kita beli pasta gigi sekaligus 3. Beli sabun sekaligus 3. Dan seterusnya. Sehingga ketika satu pasta gigi kita sudah habis, tidak perlu kita meluangkan waktu dan tenaga untuk sekedar beli pasta gigi 1. Itu otomatis efisiensi waktu, dan ketika kita beli hanya 1 barang, seperti hanya 1 pasta gigi, kadang-kadang terbersit keinginan lain untuk beli hal-hal yang lain yang tidak dalam rencanaan kita, yang tidak kita butuhkan. Jadi sebaiknya beli paket, itu lebih murah. Kadang-kadang sudah dikemas, ada beberapa, 1 isinya 3, 1 paket isinya sekian dengan harga diskon. Itu strategi belanja hemat bagi para mahasiswa. Oke, terima kasih. Oh ya, bagi mahasiswa yang suka masak sendiri, suka iseng-iseng jadi chef sendiri di rumahnya, di kosannya, kenapa nggak beli aja bumbu-bumbu yang sudah jadi, yang sudah kemasan? Itu biasanya kan lebih praktis dan lebih hemat. Ya, beli bumbunya, kemudian mau masak apa, tinggal beli bahan-bahannya, bumbunya sudah pasti mengikuti ya, sehingga banyak benefit yang kita dapatkan ketika kita masak sendiri. Banyak manfaat yang bisa kita petik dari ketika kita masak sendiri. Oke, bagi sebagian mahasiswa, bagi sebagian kalangan itu melelahkan, merepotkan. Tapi bagi bagian yang lain itu bermanfaat. Oke, berikutnya ketika kita belanja kebutuhan sehari-hari, carilah barang-barang diskon yang kadang-kadang ada barang paket. Kita beli 3 sikat gigi mendapat bonus 1 pasta gigi. Nah, daripada kita beli 1 pasta gigi yang tersendiri, maka lumayan ada kos yang bisa kita hemat untuk membeli 1 pasta gigi dengan kita beli 3 sikat gigi. Mubazir dong sikat giginya. Sikat gigi sudah pasti terpakai karena pasti diganti. Habis pakai ganti, daripada ketika nanti habis masa pakai sikat gigi, kita ke warung, ke toko, ke mall, ke pasar, hanya membeli 1 sikat gigi, maka efisiensi, lagi-lagi efisiensi waktu, tenaga, dan finansial kita ya. Ini lagi yang paling penting, ketika kita belanja jangan emosian, jangan lapar mata. Kita belanja sesuai dengan kebutuhan kita dan tahan kalau mata kita melihat sesuatu yang menggoda untuk kita beli, tahan. Jangan sampai kita tergoda. Maka belanja harus hemat. Persiapkan dulu apa yang kita butuhkan. Kalau perlu catat rinci, bawa catatannya. Dan kalau tidak ada dalam catatan, tidak usah beli. Begitu? Setuju? Tetap semangat mahasiswa Indonesia.